Di balik sorotan kamera, hingar-bingar balap dunia, dan nama besar yang sekarang mulai dielu-elukan, ada cerita sederhana yang lahir dari sebuah desa di Gunung Kidul, Yogyakarta. Veda Ega Pratama bukan terlahir dari keluarga kaya raya yang bisa dengan mudah membelikan motor balap mahal atau menyekolahkannya di akademi bergengsi luar negeri. Justru sebaliknya, perjalanan Veda dimulai dari jalanan berdebu dengan motor kecil yang seringkali sudah aus dipakai latihan. Bayangkan, anak sekecil itu harus rela bangun subuh demi bisa latihan di jalanan sepi, sementara teman-teman sebayanya masih terlelap. Orang tuanya pun harus berkorban banyak, mulai dari waktu, tenaga, sampai biaya. Ada kisah di mana ayahnya rela menjual beberapa barang berharga rumah hanya supaya Veda bisa ikut kejuaraan lokal. Sementara ibunya dengan sabar mendampingi dan memastikan anaknya tidak kekurangan gizi meski kondisi keuangan pas-pasan. Dari Gunung Kidul yang dikenal keras tanahnya, justru lahirlah mental baja seorang anak muda yang kelak jadi kebanggaan bangsa. Kehidupan sederhana itu menempa Veda, membuatnya tidak manja dan menumbuhkan tekad bahwa jalan satu-satunya keluar dari kesulitan adalah lewat prestasi. Itulah kenapa setiap kali ia naik motor balap, yang ada di kepalanya bukan sekedar menang, tapi bagaimana caranya membalas semua pengorbanan keluarga. Jadi kalau sekarang banyak orang kagum dengan keberanian Veda di lintasan, sesungguhnya itu adalah refleksi dari perjalanan panjang yang penuh air mata, doa orang tua dan tekad baja seorang anak Gunung Kidul yang tidak pernah mau menyerah pada keadaan. Langkah Veda menuju panggung internasional bukan terjadi begitu saja. Semua berawal ketika bakatnya mulai tercium di berbagai kejuaraan lokal. Dari sana, Astra Honda Racing Team yang memang dikenal sebagai pabrik pencetak talenta muda meliriknya. Masuk ke program ini sama sekali bukan perkara mudah, karena ratusan pembalap muda Indonesia juga bermimpi berada di posisi yang sama. Veda harus melalui seleksi ketat, latihan fisik yang berat, hingga tes mental yang menguras tenaga dan pikiran. Namun, justru di titik inilah semangatnya terlihat. Dengan konsistensi latihan yang keras, Veda berhasil masuk ke jajaran pembalap binaan Astra Honda. Dari situlah, pintu menuju dunia internasional terbuka lebar. Ia mulai turun di ajang Asia Talent Cup melawan pembalap-pembalap muda terbaik se-Asia. Banyak yang meremehkannya di awal, menganggap anak desa ini tidak akan bertahan lama. Tapi Veda membungkam semua keraguan itu dengan performa yang stabil dan seringkali mengejutkan. Dari podium ke podium, namanya mulai terangkat, hingga akhirnya mendapat kesempatan emas mengikuti Red Bull MotoGP Rookies Cup, sebuah ajang yang jadi batu loncatan resmi menuju Moto3. Di sini perjuangannya semakin keras, karena lawan-lawan yang dihadapinya adalah pembalap-pembalap muda terbaik dari seluruh dunia. Banyak di antaranya sudah punya jam terbang dan dukungan penuh dari tim besar. Namun, Veda tidak gentar. Tahun 2025 jadi titik balik luar biasa saat ia berhasil menyabet posisi runner-up di Rookies Cup. Prestasi yang tak hanya membuat dunia menoleh, tapi juga jadi bukti bahwa anak muda dari Gunung Kidul bisa bersaing sejajar dengan talenta Eropa maupun Amerika Latin. Dari sinilah label calon bintang Moto3 mulai melekat pada namanya. Dan sejak itu pula, Indonesia untuk pertama kalinya benar-benar punya harapan nyata melihat pembalap nasional berdiri di panggung dunia. Tahun 2025 jadi babak paling penting dalam hidup Veda Ega Pratama, sekaligus titik balik yang mengubah statusnya dari sekedar pembalap muda berbakat menjadi sosok yang benar-benar diperhitungkan di dunia balap. Di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, sebuah kompetisi bergengsi yang jadi jalur resmi menuju Moto3, Veda tampil mengejutkan. Usianya baru 16 tahun ketika musim dimulai, sementara sebagian besar rivalnya sudah lebih matang secara fisik maupun pengalaman. Di lintasan, ia berhadapan dengan nama-nama besar seperti Máximo Quiles dari Spanyol, David Muñoz yang dikenal agresif, dan Marco Morelli dari Italia yang sudah lebih dulu jadi sorotan media Eropa. Tapi bukannya ciut, Veda justru tampil berani. Balap demi balap, ia menunjukkan konsistensi luar biasa.
Meski beberapa kali start dari grid tengah, ia mampu menyalip lawan-lawannya dengan cerdas, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk maju ke depan. Tekanan besar tidak membuatnya goyah, bahkan seringkali ia jadi ancaman utama di tikungan-tikungan terakhir. Hasilnya, ia menutup musim sebagai runner-up klasemen, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pembalap Indonesia sebelumnya. Prestasi ini dianggap sebagai sejarah baru, karena menunjukkan bahwa anak bangsa bisa bersaing di level dunia tanpa sekadar jadi peserta penggembira. Media asing mulai menulis tentang anak ajaib dari Indonesia ini, sementara di tanah air, nama Veda langsung melambung. Runner-up Rookies Cup 2025 bukan cuma trofi bagi dirinya, tapi juga simbol kebangkitan motorsport Indonesia. Ia membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan meski datang dari latar belakang sederhana, dan yang lebih penting, pencapaian itu membukakan pintu spesial, privilege untuk masuk ke Moto3 World Championship meski usianya belum genap 18 tahun. Sejak awal, perjalanan Veda memang tidak bisa dilepaskan dari peran besar Astra Honda Racing Team dan strategi jangka panjang Honda dalam membina pembalap Asia. Honda sadar betul bahwa talenta Asia seringkali dipandang sebelah mata di dunia balap yang didominasi rider Eropa dan Amerika Latin. Karena itu, mereka membentuk Honda Team Asia, tim satelit resmi yang sengaja dibuat untuk jadi jembatan bagi rider-rider muda Asia menuju panggung Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Veda adalah salah satu hasil nyata dari sistem pembinaan ini. Jalur karirnya sudah terlihat jelas, meniti tangga dari ajang lokal, Asia Talent Cup, Rookies Cup, hingga akhirnya disiapkan untuk kursi Moto3. Namun yang menarik, muncul pertanyaan besar, siapa yang akan jadi tandem Veda di musim 2026 nanti? Saat ini Honda Tim Asia masih dihuni dua rider, yaitu Taiyo Furusato dari Jepang dan Tachika Konbuasri dari Thailand. Furusato tampil cukup konsisten, bahkan sudah beberapa kali menembus posisi 10 besar klasemen Moto3. Karena performanya yang menjanjikan, banyak yang percaya Honda akan segera mempromosikannya ke Moto2. Kalau itu terjadi, otomatis kursinya akan diisi Veda. Di sisi lain, Buasri justru sebaliknya. Performa rider Thailand itu cukup mengecewakan karena sepanjang musim hanya bisa meraih 1 poin dan lebih sering berkutat di barisan belakang. Skenarionya pun bisa berbeda. Honda mungkin saja mempertahankan Furusato dan mengganti Buasri dengan Veda, menciptakan line-up baru yang lebih solid. Jadi, meskipun masih penuh tanda tanya, hampir bisa dipastikan salah satu kursi utama Honda Tim Asia musim 2026 akan ditempati Veda. Keputusan ini bukan sekadar formalitas, tapi sinyal jelas bahwa Honda melihat Veda sebagai proyek jangka panjang. Bukan hanya untuk Moto3, tapi juga sebagai calon bintang besar masa depan. Dan menariknya, kabarnya Honda juga sedang menyiapkan motor dengan spek lebih kompetitif, khusus untuk musim depan, demi melawan dominasi KTM yang selama ini mendikte jalannya Moto3. Di balik gemerlap prestasi Veda Ega Pratama di Rookies Cup 2025, ternyata ada kabar panas yang bikin pedok berguncang. Rumornya, tim besar KTM pabrikan yang selama ini jadi raja kecil di Moto3, diam-diam sudah mengajukan proposal resmi untuk membajak Veda. Langkah ini sebenarnya masuk akal karena KTM terkenal agresif dalam mencari rider muda berbakat, dan mereka tahu betul potensi Veda bisa jadi harta karun untuk masa depan mereka. Namun yang bikin heboh, tawaran itu kabarnya langsung ditolak mentah-mentah oleh Honda. Kenapa? Karena bagi Honda, Veda bukan sekedar pembalap binaan biasa, melainkan simbol dari proyek besar mereka, membuktikan bahwa rider Asia bisa bersaing di level dunia. Honda jelas tak mau melepaskan aset berharganya ke pangan rival abadi, apalagi ke KTM yang selama bertahun-tahun mendominasi kategori Moto3. Penolakan keras ini makin mempertegas betapa pentingnya posisi Veda dalam strategi jangka panjang Honda Tim Asia. Bahkan muncul bisikan bahwa Honda siap memberikan fasilitas ekstra, mulai dari motor yang lebih kompetitif hingga dukungan penuh untuk karir Veda di level berikutnya. Rumor ini bikin dunia balap makin panas. Apakah KTM akan menyerah begitu saja, atau justru mencoba melancarkan pendekatan lain di balik layar? Yang jelas,
Satu hal sudah pasti, Veda kini bukan lagi sekedar pembalap muda berbakat, tapi sudah jadi rebutan tim besar Eropa. Fakta bahwa Honda rela pasang badan demi mempertahankannya semakin memperlihatkan bahwa masa depan anak Gunung Kidul ini benar-benar sedang diperebutkan di panggung internasional. Di tengah hiruk-pikuk gelaran MotoGP Mandalika 2025, muncul isu yang membuat atmosfer semakin menggila. Kabarnya, pengumuman resmi tentang bergabungnya Veda Ega Pratama ke Moto3 World Championship akan dilakukan langsung di depan publik Indonesia. Bayangkan, ribuan pasang mata yang memadati sirkuit Mandalika bukan hanya datang untuk menonton aksi Marc Marquez, Bagnaia, atau Pedro Acosta, tapi juga untuk menyaksikan sejarah baru putra bangsa lahir di panggungnya sendiri. Desas-desus ini berhembus makin kencang setelah sejumlah media Eropa dan Jepang melaporkan bahwa Honda memang menyiapkan kejutan besar di Mandalika. Jika benar terjadi, momen itu akan jadi titik klimaks luar biasa. Sebuah pernyataan resmi bahwa anak Gunung Kidul akhirnya benar-benar menembus dinding keras Moto3. Euforia yang tercipta pasti tak terbendung. Bendera merah putih berkibar, teriakan nama Veda menggema di tribun, dan dunia akan menyorot bagaimana publik Indonesia memberi dukungan luar biasa kepada salah satu anak bangsanya. Lebih dari sekadar seremoni, pengumuman ini akan menjadi simbol kebangkitan motorsport tanah air. Momen Mandalika 2025 bukan hanya pesta balap, melainkan panggung sakral yang menyatukan mimpi jutaan orang bahwa Indonesia akhirnya punya wakil sejati yang siap bersaing melawan dunia.